Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amshajin yabtalihi faj'alahu sami'an basira. Thumma hadahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Faman syakara kana jazaohu jannatan wa harira wa na'iman wa mulkan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan taj'alu dhulmata nura wa tuhawwilu mawatal qalbi ba'than wa nusyura wa tuhilu dayyiqa sadri shirahan wa khubura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi khalqan wa khuluqa sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-mursal mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumin yalqahumullahu nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira amma ba'du. Fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim al-qail fi muhkam kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatan katsiratan wa hidayatan. Masih memberikan nikmat yang begitu luar biasa banyaknya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita petunjuk. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita arahan. Berkat arahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa hidup dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dan kita bisa mengetahui bagaimana cara hidup yang ideal itu seperti apa, dan bagaimana kita bisa menyikapi segala problema di dalam hidup ini. Kita bisa hadapi dengan keimanan ini, karena dengan keimananlah yang mampu memberikan spirit bagi kita semua untuk menyelesaikan seluruh problem dalam kehidupan kita. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita, yang telah membimbing kita, yang telah membawa kita. Alhamdulillah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai uswatun hasanah, sebagai referensi bagi umat manusia seluruhnya. Bukan hanya referensi bagi orang-orang yang beriman saja, tapi referensi bagi manusia seluruhnya. Jika seseorang ingin mendapatkan sosok yang ideal di tengah musim politik seperti ini, tentu kita melihat bagaimana baliho-baliho, bagaimana pamflet-pamflet, bagaimana flyer-flyer kita dapati di sepanjang jalan. Mereka semua memperkenalkan kepada kita semua. Mereka semua memperkenalkan diri mereka, bahwa mereka lah dianggaplah yang terbaik. Mereka merasa bahwa dirinya adalah sudah yang cukup untuk bisa mengemban amanah yang ada di Indonesia ini. Namun, dengan segala kekurangan manusia, seseorang jika dia ingin menampakkan bahwa dirinya adalah yang terbaik, jika seseorang ingin menampakkan dirinya adalah yang terbaik, jika seseorang dia akan menampakkan dirinya adalah yang paling jujur, yang paling hebat, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan itu. Dia tidak akan pernah mendapatkan kejujuran itu. Percuma kalau dia mengatakan bahwa ini seluruhnya untuk rakyat, ini seluruhnya adalah untuk masyarakat. Percuma kalau dia tidak bisa mencontoh sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang unik. Dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh idealitas dalam hidup manusia. Kalau ingin mengetahui bagaimana manusia yang ideal itu, maka perlulah kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun Anda, siapapun kita, calon manapun, dari partai manapun, dari DPRD manapun, kalau dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan para sahabatnya, tidak mengetahui bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah kepada masyarakatnya, maka dia tidak akan pernah sampai kapanpun, sampai hari kiamat, dia tidak akan pernah menjadi pemimpin yang ideal. Karena pemimpin yang ideal, dia harus memiliki referensi. Pemimpin yang ideal, dia harus memiliki uswatun hasanah. Pemimpin yang ideal, dia harus memiliki sosok yang bisa dia tiru. Dan yang dia tiru haruslah orang yang terbaik. Yang dia tiru haruslah orang yang terbaik. Orang yang mulia. Maka kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memandang bahwa kekuatan itu
bukanlah berdasarkan kepada banyaknya massa. Kekuatan itu bukanlah dari berapa kuatnya seseorang mengemban batu yang begitu besar. Tapi kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah bagaimana keimanan itu masuk ke dalam sanubari seseorang. Seseorang dikatakan yang kuat adalah saat seseorang itu mampu untuk menerjemahkan keimanan dia. Dia mampu mempelajari ayat-ayat Allah. Dia mampu untuk mempelajari sabda-sabda Rasulullah SAW. Dia mampu untuk memiliki referensi yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan mampu dia terjemahkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Untuk itu, sekuat apapun manusia, sestrong apapun manusia, sekalipun dia mampu untuk mengangkat beban 120 kilo, tapi kalau dia tidak memiliki keimanan, maka sesungguhnya hakikat dia adalah hakikat orang yang lemah. Sekuat apapun channel seseorang, sekuat apapun lobby-lobby seseorang, sekalipun dia mampu melobi negara-negara yang luar biasa besarnya, misalkan kita dapati saudara-saudara kita di Palestina dibantai, sekalipun sekarang dalam keadaan gencatan senjata, saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh Israel laknatullah alaihim, Zionis laknatullah alaihim. Kita lihat bagaimana lobby-lobby mereka itu sangatlah kuat, mampu melobi Amerika, mampu melobi Uni Eropa dan lain sebagainya. Tapi apakah dengan lobby-lobby mereka yang begitu kuat, dengan senjata-senjata yang mereka miliki, apakah lantas di mata Allah Subhanahu wa taala mereka itu kuat? Maka sesungguhnya itu tidaklah kuat. Itu sangatlah lemah, karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan atas kekuatan yang mereka miliki. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berapa pasukan yang mereka miliki, berapa banyak yang mereka miliki, tidak. Tapi sesungguhnya kekuatan itu saat seseorang mampu untuk memasukkan keimanan dalam dirinya. Untuk itulah wajar saat Raja Talut dia dihadapkan dengan salah seorang raja besar yang bernama Jalut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana cerita antara Talut, Dawud dan Jalut. Bagaimana Jalut itu begitu luar biasa hebatnya. Dengan Talut yang memiliki pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Baqarah 249. Ada satu kalimat yang perlu kita perhatikan untuk kita jadikan sebagai referensi. Bahwa sesungguhnya kelemahan kita, keterbatasan kita, itu tidaklah mengurangi kualitas kekuatan hakikat keimanan kita. Bahwa sesungguhnya keimananlah yang menjadi spirit bagi kita semua untuk menjadi kuat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah di sini? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kemenangan itu bukan berdasarkan kekuatan yang dia miliki. Kemenangan itu bukan berdasarkan resource atau bukan berdasarkan referensi yang dia miliki. Bukan kekuatan strategi, bukan kekuatan senjata. Tapi kekuatan itu mampu untuk bisa memenangkan seseorang saat dia memasukkan keimanan dalam dirinya. Tentu dengan keimanan tadi akan diterjemahkan dengan strategi. Dengan keimanan tadi akan diterjemahkan dengan kekuatan. Dengan keimanan tadi akan diterjemahkan dengan ikhtiar. Maka dari itulah kita cukup untuk menanamkan diri kita. Menanamkan diri kita dengan keimanan. Maka ketika keimanan itu sudah masuk dalam sanubari kita, maka secara naluriah seorang manusia pasti akan mencari strategi untuk sebuah kemenangan. Maka dari itu, kalau toh kita lihat di musim politik yang begitu carut-marut seperti ini, kalau toh mereka ingin mendapatkan sebuah kemenangan yang hakiki, kalau toh mereka ingin mendapatkan kemenangan yang bukan saja diridhoi oleh masyarakat, tapi juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dia atau calon tadi untuk bisa memiliki orientasi untuk berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ayat 249 selesai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa golongan kecil mampu untuk bisa memberikan kemenangan, mampu untuk bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka apa syarat untuk bisa mendapatkan kemenangan tadi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walamma barazu li Jaluta wa junudihi. Maka ketika mereka maju melawan Jalut, artinya ketika Talut dan bala tentaranya melawan Jalut, mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bedah bagaimana narasi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Doa Talut dengan pasukannya untuk melawan Jalut adalah ada tiga dimensi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Rabbana afriq alaina sabran. Perhatikan doa ini. Ya Allah, berikanlah atau limpahkanlah kesabaran kepada kami. Untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam setiap ikhtiar, kunci ikhtiar berhasil itu adalah letaknya ketika ada kesabaran. Seseorang terkadang masuk ke dalam mitos dari kesabaran. Seakan-akan kesabaran itu adalah sesuatu yang pasif. Kesabaran itu adalah sesuatu yang pasif. Ini adalah mitos dalam kesabaran. Tapi intisari daripada kesabaran itu adalah aktif. Seseorang saat dia berikhtiar, dia berusaha untuk menjadi kepala rumah tangga misalkan. Dia bekerja berada di BUMN misalkan. Dia mungkin bekerja di pinggiran, dia berjualan saja dan lain sebagainya untuk mendapatkan pundi-pundi rezeki yang nanti akan diberikan kepada keluarganya. Maka pada saat dia sedang bekerja, maka otomatis ada kesabaran di situ. Maka kesabaran itu berbarengan dengan apa? Berbarengan dengan ikhtiar. Maka salah besar saat orang mencoba untuk menerjemahkan bahwa kesabaran itu saat dia ditimpa dengan musibah saja. Saat dia ditimpa dengan masalah saja, maka dia bersabar. Tidak. Karena intisari daripada kesabaran adalah pada saat bisa berbarengan dengan ikhtiar. Makanya Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran bagi kami. Karena sesungguhnya ikhtiar kami tidak ada nilainya jika tanpa ada kesabaran. Coba kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di Gaza. Satu kabupaten kecil mampu melawan dunia yang begitu luar biasa. Mampu melawan Amerika yang begitu luar biasa kekuatannya. Hanya satu bagian kecil saja. Bagian kecil yang tidak teranggap. Tempat lahir dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza. Satu tempat kecil mampu memberikan edukasi kepada seluruh dunia. Bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Golongan kecil mampu memberikan perlawanan terhadap golongan yang besar. Kita lihat Gaza mampu memberikan edukasi, mampu memberikan kekuatan, mampu memberikan spirit kepada muslim seluruh dunia, bahwa terjemahan daripada ayat ini, terjemahan dari Al-Baqarah 249 ini, jika kita tarik dalam konteks sekarang, itu adalah apa yang terjadi di Palestina pada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perjuangan tadi tidak akan ada yang itu akan sia-sia. Perjuangan tadi akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kesabaran. Coba bagaimana coba? Dibantai, dikalahkan, dihancurkan, banyak keluarga yang meninggal, maka otomatis secara psikis tentara yang ikut berperang, kalau toh misalkan keluarganya itu tersakiti, maka secara psikis pasti akan hancur. Secara kejiwaan pasti dia akan merasa lelah, buat apa aku perang-perang seperti ini kalau ternyata keluargaku juga meninggal. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian kepada siapapun, memberikan ujian kepada para tentara bahwa sesungguhnya intisari dari sebuah perjuangan adalah pada saat dia mampu memasukkan kesabaran dalam dirinya. Lalu doa yang selanjutnya adalah wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, kukuhkanlah langkah kami. Perlu diperhatikan dalam ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada satu doa agar kita dikukuhkan langkahnya, agar langkah kita itu bisa tetap di sana. Karena kesalahan terbesar dari umat manusia adalah saat dia sudah sampai di pertengahan jalan, saat dia tidak mengalami kesabaran, maka langkahnya pun juga akan terhenti. Bahkan bukan terhenti saja, tapi juga dia akan mundur. Makanya kenapa dari fikih jihad, dalam fikih jihad disebutkan bahwa salah satu dosa besar dalam peperangan adalah at-tawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari peperangan. Maka kalau toh sekarang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi para ayahanda, bagi para bapak yang bekerja terus-menerus, yang mencoba untuk menjadi kepala rumah tangga yang begitu bertanggung jawab, yang mampu memberikan edukasi kepada keluarganya, yang mampu memberikan nafkah kepada keluarganya, jangan pernah mundur. Karena sesungguhnya pada saat kita sudah masuk ke dalam jihad pekerjaan kita, jangan pernah mundur. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki bagi kita yang terus berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga dalam konteks yang kita dapati, saudara-saudara kita di Gaza sedang dibantai. Saudara-saudara kita di Gaza sedang dijajah. Maka perang itu jangan sampai pernah berhenti. Perang media sosial yang kita lakukan harus terus memberikan edukasi kepada seluruh umat manusia bahwa sesungguhnya kaum muslimin memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudaranya yang jauh di sana. Maka dari itulah jangan pernah mundur, terus membaca doa wa tsabbit aqdamana. Dan yang terakhir adalah wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berikanlah kemenangan bagi orang-orang yang memberikan kemenangan bagi kami dari orang-orang yang kufur. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah mendapati atau kita sudah melaksanakan dua tadi, kita sudah bisa mampu memberikan kesabaran kepada diri kita, dan sekaligus juga kita tidak kabur, dalam arti tetap istiqomah di dalam perjuangan kita.
Dalam konteks sehari-hari, kita tetap dalam perjuangan untuk mencari pundi-pundi rezeki. Dalam konteks kita sebagai seorang mukmin memberikan pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, kita pun juga tidak berhenti. Maka dengan adanya kesabaran, dengan adanya ikhtiar, dengan adanya keistiqomahan, dengan adanya ketawakal, maka janji Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami dari orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan terjadi. Karena seorang mukmin didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin disuruh atau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar untuk tawakal saja, bukan sekedar untuk berpasrah diri saja, tapi seorang mukmin diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia berproyeksi untuk bisa menang, karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok referensi bagi umat manusia seluruhnya, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa ideal dalam kehidupan ini saat kita mengetahui ilmu dari kehidupan itu sendiri. Karena seorang anak kecil, saat dia hendak mendapati ujian kelas 6 SD misalkan, dia akan mengerjakan dengan mudah ujian tadi kalau dia mengetahui ilmunya. Kalau dia sudah belajar dan sudah mengetahui, bukan sekedar belajar saja, bukan sekedar menghafal saja, tapi tahu bagaimana celah-celah di dalam mengerjakan ujian. Maka dari itu, ketika kita hidup di muka bumi ini, maka bukan sekedar kita mengetahui ilmu-ilmu agama saja. Dalam arti bukan sekedar kita mendengarkan dari ustadz, bukan sekedar kita mendengarkan dari guru, ilmu-ilmu itu saja, tanpa kita mengetahui bagaimana strategi menerapkan ilmu tersebut. Nah, maka dari itulah perlunya kita mengetahui kehidupan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Perlunya kita mengetahui kehidupan Rasulullah SAW karena kehidupan Rasulullah SAW adalah terjemahan daripada Al-Quran. Kehidupan Rasulullah SAW adalah terjemahan dari konsep-konsep yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yang sebutkan dalam Al-Quran. Untuk itulah, maka kita sebagai seorang mukmin yang mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah SAW yang mungkin pada saat itu mulai dari kecil saja. Pengikut Rasulullah SAW di 3 tahun pertama dakwahnya di Mekah hanya sekitar 25 orang. Hanya sekitar 25 orang, tapi mampu memberikan tekanan kepada penduduk Mekah bahwa sesungguhnya value yang dibawa oleh Rasulullah SAW, nilai yang dibawa oleh Rasulullah SAW begitu besar. Maka ini bukan persoalan kuantitas, ini bukan persoalan siapa atau berapa jumlah yang kita miliki, tapi kita mampu memberikan tekanan, kita mampu memberikan perjuangan, memberikan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, mampu untuk menyelesaikan problem di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bukan berdasarkan kuantitas orangnya ada berapa, tapi seberapa kualitas yang kita miliki dan seberapa keimanan yang kita miliki dalam diri kita. Untuk itu, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan kita dalam kehidupan ini, dan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kebahagiaan kepada kita dan memberikan rahmat dan hidayahnya terus kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma yassir kulla asir waltuf bina fi taysiri kulli asir. Fa inna taysira kulli asirin 'alaika yasir. Fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.